Perkenalkan, nama saya Dian Islamitartika dari kelas 3D D4 Teknologi Kimia Industri akan menjelaskan tentang soal gen koplis nomor 8.4-9. Nah, jadi soalnya itu evaporator memiliki konsentrasi F kg per jam pada suhu 311 Kelvin. NaOH memiliki persen berat 20% hingga 50%. Steam jenuh yang digunakan pemanasan yaitu 399,3 Kelvin. Tekanan dalam ruang uap evaporator sebesar 13,3 kPa absolut. Kemudian koefisien perpindahan panas keseluruhan yaitu 1420 dan luas areanya yaitu 86,4 meter persegi. Yang ditanyakan itu F-nya. Nah, kalau digambarkan itu prosesnya itu seperti ini ya. Kemudian diketahuinya itu ada S, ada XF, ada TF, ada TS, ada XL, ada PV, ada U, ada A. Nah, S-nya itu 399 Kelvin, XF-nya itu 20% atau 0,2, TF-nya itu 311 Kelvin, TS-nya 399,3 Kelvin, XL-nya 50% atau 0,5, PV-nya 13,3 kPa, U-nya 1420, A-nya 86,4 meter persegi. Nah, yang pertama-tama kita melakukan pencarian neraca massa komponen sama neraca massa total. Nah, yang pertama kita nyari neraca massa komponen dulu. Rumusnya F dikali XF sama dengan L dikali XL. Nah, F-nya kan belum diketahui ya. Kemudian XF-nya kan tadi ada 20% tadi, jadi 0,2. Kemudian L-nya belum diketahui, XL-nya kan tadi 50 tadi, jadi 0,5. Nah, kemudian didapatkan L-nya itu 0,4 F. Kemudian kita nyari neraca massa total. Neraca massa total itu rumusnya F sama dengan L ditambah V. Nah, didapatkan V-nya itu 0,6 F. Kemudian yang kedua kita melakukan interpolasi ketika PV-nya itu sama dengan 13,3 kPa sesuai sama appendix A.2 strip 9. Kan 13,3 ya. Jadi di sekitaran 12,349 sampai 15,758. Nah, rumusnya itu X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, ini udah diketahui TV-nya itu sama dengan 51,394 derajat Celcius. Kemudian yang kita melakukan pencarian nilai boiling point. Nah, jadi kan konsentrasinya tadi kan 50%, jadinya 0,5. 50% kan di sini ya, di garis ini. Kan TV-nya kan 51,394 derajat Celcius, jadi di sekitaran sini. Nah, kemudian kita tarik garis ke bawah ke sini, ke titiknya 50% tadi, kita tarik ke kanan, soalnya kan derajat Celcius. Kalau derajat Fahrenheit kita tarik ke kiri. Nah, didapatkan dari grafik sini TL-nya itu 93 derajat Celcius. Kemudian kita nyari kenaikan titik didih, rumusnya itu TL min TV. Nah, TL-nya kan 93 derajat Celcius dapat dari ini. Kemudian TV-nya itu 51,394 derajat Celcius dari yang tadi. Nah, didapatkan hasil 41,606. Kan kita harus pindah ke Kelvin, jadinya ditambahkan 273. Hasilnya 314,606 Kelvin. Kemudian kita melakukan pencarian H kecil V. Nah, kita kayak tadi lagi, menurut appendix A.2 strip 9, kan TV-nya kan 51,394, jadi di sekitaran sini ya. PV-nya kan 13,3 kPa, jadinya kita melakukan interpolasi lagi, rumusnya sama kayak tadi, X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, jadi
X1 nya itu sama dengan 50, kemudian X2 nya itu 55. Nah, kemudian kita Y1 nya itu 2592,1, kemudian Y2 nya itu sama dengan 2600,9. Kita mendapatkan hasil H kecil V nya itu 2589,67 kJ per kilogram. Kemudian kita nyari H besar V. Nah, rumusnya itu H kecil V plus CP dalam kurung TL min TV. CP-nya kan 1,884 kJ per kilogram Kelvin. HV-nya kan 2589,67 kJ per kilogram. HV-nya itu didapatkan hasil 2589,67 ditambah 1,884, TL-nya 93, TV-nya 51,394, didapatkan H besar V-nya itu 2668,056 kJ per kilogram. Kemudian kita nyari H kecil F. Nah, kan XF-nya itu kan tadi XF-nya itu kan 0,2 kan di sini ya. Kemudian kita tarik ke kanan soalnya kan kilojoule per kilogram ya satuannya. Jadi kita mendapatkan hasil 155 kilojoule per kilogram. Itu HF-nya itu mendapatkan hasilnya 1,155 kJ per kilogram. Soalnya kan TF-nya itu 311 Kelvin. Kalau dirubah menjadi Celcius kan 38. Jadi 38 itu sekitaran di sini ya. Sekitaran di sini di 0,2 soalnya 20%. Kemudian kita tarik ke kanan. Soalnya kayak tadi satuannya kilojoule per kilogram. Nah, didapatkan hasilnya 155 kJ per kilogram. Kemudian kita nyari HL sama persis kayak tadi, cuma bedanya kan yang tadi 20%, sekarang 50%, jadinya 0,5 kan di sini ya. Kemudian kita suhunya tadi 93 derajat Celcius, jadinya sekitaran mana sih? Sekitaran sini ya. Udah kita tarik ke kanan soalnya sama satuannya kilojoule per kilogram kan, jadinya kita sesuai sama plot ini grafiknya, hasilnya 365 kilojoule per kilogram. HL-nya didapatkan segitu. Nah, yang terakhir kita cari F-nya. Yang pertama, kita harus melakukan substitusi ke persamaan 8.4/7. Nah, rumusnya itu F dikali HF sama dengan S lambda sama dengan LHL plus VHV. Nah, F-nya belum diketahui, HF-nya 155 kJ per kilogram sama dengan S lambda sama dengan L-nya 0,4 F, HL-nya 365 kJ per kilogram, V-nya 0,6 F, HV-nya 2668,056 kJ per kilogram. Kemudian udah kita pindah ruas, kemudian kita kalikan, udah kan, kemudian kita dapat Fs lambdanya itu sama dengan 1591,8336 F. Kemudian kita substitusi ke persamaan 8.4/8. Nah, jadi Q sama dengan S dalam kurung H besar S min H kecil s, atau Q sama dengan S lambda. Nah, jadi Q sama dengan S lambda kan sama kayak ini ya. Jadi langsung udah kita masukin ke sini. Jadi Q-nya sama dengan 1591,8336 F. Kemudian yang ketiga, kita melakukan substitusi ke persamaan 8.4/1.
Rumusnya Q sama dengan U dikali A dikali delta T. Nah, jadi Q sama dengan U-nya 1420, A-nya 86,4, delta T-nya 399,3 dikurangi 366 Kelvin. Nah, jadi kan kita harus merubah jadi kilojoule per jam kan ya. Jadi kita harus nyoret J-nya, ini dicoret sama ini dicoret sama S-nya, meter persegi dicoret sama meter persegi, Kelvin dicoret sama Kelvin. Nah, kita masukin dah, Q-nya kan udah diketahuin ya, 1591,8336 F. Kemudian kita dapat hasil dari ini, dikalikan itu jadinya hasilnya 14641.585,9 kJ per jam. Kemudian didapatkan hasil F-nya itu 14641.585,9 per 1591,868336. F-nya diketahui 9.201,707 kilojoule per jam. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.